Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedang Sulistyo, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kegiatan praktek pembelajaran di kelas. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anakku apa kabar? Baik. Ya semuanya? Ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai materi tentang bersih itu. Sebelum kita mulai anak-anak, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan boleh berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Selanjutnya mari kita membaca tadarus Al-Quran surat Al-Maun sampai dengan surat Al-Maidah. Dipersiapkan utamanya, sudah siap? Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi
sebagai amal ibadah kita. Amin ya Rabbal. Sebelum Bapak melanjutkan pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, Bapak absen dulu ya. Ya. Siapa yang tidak hadir? Oh, Maulana, ya. Maulana dan Aditya ya tidak hadir. Oke, yang lainnya hadir, alhamdulillah. Sebelum Bapak melanjutkan, masih semangat? Yo, tepuk semangat. Catat oleh bukannya. Tuh, janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang berilmu. Ya. Jika minggu kemarin siapa yang masih ingat kita membahas tentang apa? Yo. Tasya tentang apa? Apa? Ya. Tentang apa? Hadas. Tentang hadas kecil dan hadas besar. Siapa yang masih ingat contoh hadas kecil kayak gimana? Tuh, apa lagi? Iya, itu hadas kecil. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membersihkan hadas kecil. Tuh tujuan kita hari ini, ya. Jadi tujuan pelajaran kita pada saat ini yaitu agar siswa dapat mengetahui dan mempraktekkan cara membersihkan, cara bersuci terhadap hadas kecil. Alhamdulillah. Tema kita bersih itu sehat. Ayo berwudu. Nah, ini tujuan pelajaran kita nih. Melalui pendidikan dapat menjawab dan menguraikan pengertian tentang cara berwudu dan juga pengertiannya tentang bertayamum serta prakteknya. Ini kita akan belajar seperti itu. Paham anak-anak? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Ya, mari. Kita lanjut ya. Ya, mari. Dulu ya. Terus hari kita dulu. Lanjut. Nah, cara membersihkan hadas kecil yang pertama dengan berwudu. Sudah paham dengan berwudu? Sudah. Kapan kita pelajari tentang berwudu itu caranya prakteknya? Kelas 1. Masih ingat? Masih, ya. Nah, kenapa kita harus berwudu? Mengapa sangat penting untuk berwudu? Sebagai syarat sholat. Sholat kalau tidak berwudu sah nggak sholatnya? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak berwudu. Berarti dalam badan itu masih terdapat hadas kecil. Ya. Lalu keunggulan orang yang suka berwudu yaitu wajahnya berseri-seri. Kapan? Nanti di hari kiamat. Ya. Siapa yang suka berwudu walaupun belum sholat? Hah? Mau tidur ada yang berwudu nggak? Enggak. Kita usahakan. Karena dengan berwudu berarti kita sudah suci ya. Iya, sedikit suci. Terhindar dari hadas kecil. Ya, nah ini. Kenapa kita harus berwudu? Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dalilnya. Ya kan?
kita diharuskan berwudu ketika hendak sholat. Ya, karena ketika hendak sholat kita harus suci apanya? Badannya. Harus suci badan dengan cara seperti itu, berwudu. Kalau memiliki hadas kecil, kalau hadas besar mandi, ya kan? Nah, sekarang siapa yang tahu berwudu itu dengan menggunakan apa? Menggunakan apa? Air. Air yang bagaimana yang boleh kita gunakan untuk berwudu? Air embun, air hujan, air laut. Ada air apa lagi? Ada lagi nanti di slide selanjutnya tuh. Air sungai. Ya kan? Air sungai, air salju, air sumur. Boleh kita gunakan untuk bersuci, untuk melaksanakan wudu. Ya. Air sungai yang bagaimana, Pak? Sungai tentunya sungai yang bersih, jangan sungai yang hitam. Kalau sungai yang hitam tuh, kan di Jakarta banyak sungai hitam ya. Kira-kira kalau kamu wudu di situ gimana? Gimana? Oh, ragu ya kita ya. Kenapa? Karena warnanya sudah hitam. Jangan-jangan tercampur oleh kotoran, macam-macam, oleh lumpurnya di dalam itu banyak, ya kan? Nah, boleh kita menggunakan air sungai, tapi dilihat dulu sungainya. Ini kira-kira sungainya, oh, tidak terlalu kotor, lalu boleh kita menggunakan air hujan, ya kan? Hujan nggak? Air hujan boleh kita gunakan untuk berwudu? Virus boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena suci. Iya. Air embun boleh digunakan? Boleh. Air tanah. Siapa yang di rumahnya menggunakan air tanah? Tahu air tanah tidak? Nggak tahu air sumur atau air gunakan air tanah? Tahu air tanah tidak? Tahu air sumur, air boran jet pump itu yang mesin yang diangkat. Boleh dengan air tanah? Boleh. Air tanah boleh kita gunakan untuk berwudu. Yuk anak-anak, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang air? Paham? Yuk yang mau nanya silakan. Boleh nanya. Pak, airnya ada warnanya, boleh nggak dipakai buat wudhu? Jangan ya, harus air yang suci dan mensuci. Nah, kalau ada warnanya berarti sudah, wah jangan-jangan sudah tercampur nih oleh zat-zat kimia, benar nggak? Nah, tadi menggunakan air, ya kan? Nah, kalau menggunakan air pun berwudu, jangan lupa yang harus dibasuh apa? Mukanya. Terus, tangan sampai mana? Terus, nah, ini sebagian kecil dan tentu kalian juga pasti sudah hafal itu gerakan berwudunya. Kenapa sudah hafal? Kita sholat kita, benar nggak? Benar, pasti setiap mau sholat kita berwudu. Dan itu sudah apa? Cuma lihat nih, terkadang kamu kalau membasuh tangan, ya, enggak sampai siku-siku, cuma di pergelangan tangannya doang. Udah, boleh nggak kayak gitu? Jangan, itu tidak sah. Harusnya sampai siku-siku. Paham? Paham tidak? Paham ya. Jadi mulai nanti nih kalau kalian wudhu usahakan dulu airnya sampai bersih. Ya. Tepuk semangat. Semangat.
Iya. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang wudhu tuh, benar nggak? Ya kan, kita sudah bahas tentang wudhu. Kenapa kita harus wudhu? Tadi sudah dijelaskan karena sebagai syarat sholat. Terus apa yang kita gunakan dalam berwudhu? Air yang suci. Airnya apa aja tadi? Air Terus apa lagi? Iya, apa lagi? Apa lagi? Air embun, apa lagi? Air salju, air laut boleh, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau di tempat saya tinggal tidak ada air? Atau sekarang lagi musim kemarau, airnya susah, hingga dicari kemana-mana susah, tidak ada airnya. Ya, Fahmi? Fahmi? Paham nggak? Iya. Bagaimana Pak cara kita bersuci dari hadas kecil? Apa solusinya? Ada yang tahu tidak? Itu tuh yang di slide. Coba bareng-bareng dengan cara sekali lagi dengan cara. Sekarang siapa yang tahu apa itu tayamum? Merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau Kurang keras nih, ulangi. Yo. merupakan Pegang keringanan. dong. Tayamum merupakan Keras nih, ulangi. Yo. merupakan Pegang keringanan. dong. Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak berkenan menggunakan air ketika sakit. Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib. Iya. Paham? Apa yang dibaca sama siapa namanya? Rehan. Itu adalah ya. Ada yang pernah sakit. Nah kadang-kadang kata bapak dokternya jangan sampai kena air dulu ya. Kalau ini nanti kalau kena air penyakitnya lama sembuhnya, gitu kan? Nah, berarti kita kalau mau sholat bagaimana dong? Ini solusinya. Merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air bagi musim kemarau, atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air, sedang sakit nggak boleh. Boleh kita tayamum. Namanya tayamum. Sekarang, nah nih barusan nih cara bahasa mengarahkan ke mengusap secara istilah, mengusap tanah atau debu yang suci pada muka dan kedua tangan sampai pergelangan dengan syarat-syarat tertentu yang digunakan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib karena adanya uzur atau halangan. Anak-anak ada uzur nih. Bahasanya uzur itu apa? Ada sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak boleh. Ada alasannya. Tuh uzur, ya. Tidak ada air, itu uzur. Sakit, itu uzur. Boleh kita menggunakan tayamum, menggunakan debu yang suci. Yuk kita lihat selanjutnya. Nih dalilnya nih. Tahu dalil? Tahu dalil? Dasar hukumnya tuh. Dalam surat Al-Maidah, artinya aja ya. Siapa yang bisa baca nih? Ayo, bisa baca ayo? Coba baca artinya yang keras. 3, 2, 1. Dan jika kalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau seseorang di antara kalian baru saja buang hajat atau menggalui wanita kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka kalian lakukanlah tayamum dengan tanah yang baik. Iya.
dalil tentang diperbolehkannya tayamum. Tuh. Nah, kondisi yang diperbolehkan tayamum tidak ada air. Sudah nyari-nyari berusaha mencari air tapi tidak mendapatkan. Sedangkan waktu masuk sholat sudah tiba. Boleh kita tayamum. Lalu sedang sakit dalam perjalanan musafir. Siapa yang pernah naik kapal pesawat terbang? Pernah? Wudhunya bagaimana kalau mau sholat? Wudhunya bagaimana? Coba bayangkan ya, kalau satu penumpang di pesawat itu wudhu, kira-kira berapa banyak air yang harus dibawa pesawat itu? Nah, ini ada rukhsahnya, ada keringanan. Contohnya, tuh ada gambar 1. Iya. Gambar pertama dia sedang apa ini? Sakit. Ada uzur alasan dia bertayamum karena sedang sakit, nggak boleh kena air. Ada gambar 1 lagi, sedang apa? Di pesawat perjalanan tuh. Ada keringanan kan? Iya. Ambil aja debunya di depan kursi. Tayamum dah. Caranya seperti ini mungkin. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Sekarang Pak, cara tayamumnya bagaimana Pak? Nah, yuk kita lihat. Yang pertama rukunnya, niat dalam hati, niat dulu. Nawaitu tayamuma. Atau Pak, saya nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja boleh nggak Pak? Boleh. Saya niat tayamum untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu juga mudah kan? Itu dalam hati. Yang kedua, mengusap debu ke wajah. Kita ambil dulu debunya. Ini contohnya nih. Tuh. Ya kan? Yuk, sekarang semuanya. Ini contohnya nih. Tuh. Ya kan? Yuk, sekarang semuanya kita praktek ya. Yuk. Kita praktek kamu. Sudah siap tangannya? Ya. Contoh ya. Ditempelkan di debunya, ditempelkan di meja. Sudah, lalu mengusap muka. Ya, usap mukanya. Terus apa lagi? Ambil lagi debunya. Cari tempat mana lagi tempatnya. Setelah itu usap tangan sampai pergelangan tangan ini bukan siku-siku ya. Tayamum sampai tangan sampai pergelangan tangan ini. Sampai pergelangan. Selesai. Ingat tidak? Ingat. Sudah tidak ada sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham tidak? Ya, alhamdulillah. Semoga Bapak ini menjadi kita lebih mengerti kunci dari hadas kecil yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada tugasnya, kalian tinggal kerjakan sesuai dengan LKPD atau lembar yang sudah Bapak berikan. Kalian kerjakan itu dengan cermat, tidak usah terburu-buru. Jika tidak mengerti, boleh ditanyakan. Ya, boleh ditanya. Sampai sini, sebelum Bapak akhiri, bagaimana hari ini kita pelajarannya menyenangkan? Ada yang kesulitan tidak? Mudah? Alhamdulillah. Sebelum Bapak akhiri,
Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran ini. Yuk kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.